Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Sehat kan? Perkenalkan, nama Mauda Najia, mahasiswi semester 3 Stikes Mentaria Husada. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai penyakit demam berdarah. Apa sih demam berdarah itu? Demam berdarah atau disebut juga dengan DBD merupakan penyakit yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Penyakit ini disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina yang membawa virus ke dalam tubuh manusia melalui gigitannya. Proses terjadinya penyakit demam berdarah. Setelah nyamuk Aedes aegypti terinfeksi virus, kemudian menggigit manusia. Disinilah awal mula virus tersebar ke dalam tubuh manusia. Virus akan masuk ke dalam darah, kemudian virus akan mengalir ke seluruh tubuh manusia sehingga menyebabkan infeksi pada sel-sel tubuh yang sehat. Sejak gejala awal munculnya penyakit hingga masa penyembuhan. Pasien penyakit DBD akan melalui 3 fase penyakit. Fase penyakit DBD disebut juga dengan siklus pelana kuda, karena perkembangan fase-fase penyakit ini terlihat seperti pelana kuda. Fase-fase pada penyakit DBD sebenarnya menggambarkan perkembangan penyakit dan kondisi tubuh yang sedang berjuang melawan virus. Perkembangan setiap fase pada penyakit DBD penting untuk dipahami agar pasien penyakit DBD bisa diobati secara optimal. Berikut adalah gejala-gejala yang harus diperhatikan pada setiap fase penyakit DBD. Fase demam. Pada fase ini, virus dari nyamuk Aedes aegypti mulai menginfeksi sel-sel tubuh dengan ditandai oleh demam tinggi, yang biasanya lebih dari 40 derajat Celcius selama kurang lebih 2-3. Pada fase ini, sebaiknya pasien yang sakit DBD banyak minum air putih untuk membantu menurunkan demam dan mencegah dehidrasi. Jika demam cepat reda, kemungkinan penyakit DBD-nya tidak begitu parah. Namun, sebaiknya pasien tersebut tetap dipantau, karena kemungkinan besar dapat berubah menjadi fase kritis. Gejala fase demam pada penyakit demam berdarah. Pertama, demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Kedua, muka kemerahan dan kulit memerah. Ketiga, nyeri seluruh tubuh. Keempat, sakit kepala. Kelima, mual dan muntah. Keenam, infeksi tenggorokan. Dan yang terakhir, sakit di sekitar bola mata. Fase kritis. Tidak seperti namanya, yang seharusnya menunjukkan keadaan kritis. Fase kritis pada penyakit demam berdarah ini dapat mengecoh, karena demam akan turun drastis hingga ke suhu tubuh normal, sekitar 37 derajat Celcius. Tanda ini tentunya seperti menunjukkan bahwa pasien demam berdarah sudah sembuh atau bahkan ada yang sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal pasien ini diabaikan, dan pengobatan pasien penyakit demam berdarah bisa berubah fatal. Gejala fase kritis pada penyakit demam berdarah. Pertama, suhu tubuh turun hingga 37 derajat Celcius. Kedua, pasien merasa sudah sembuh. Ketiga, berlangsung tidak lebih dari 38 jam. Keempat, penurunan trombosit tiba-tiba. Dan yang terakhir, risiko kebocoran pembuluh darah yang ditandai dengan muntah terus-menerus, mimisan, pembesaran organ hati, dan nyeri perut. Fase penyembuhan. Setelah berhasil melalui fase kritis, pasien penyakit demam berdarah biasanya akan mengalami demam. Namun, demam ini sebenarnya adalah penanda kesembuhan. Tubuh yang kembali demam sebagai penanda bahwa trombosit ikut naik secara perlahan ke level normal. Pada saat melakukan tes kesehatan, pasien penyakit demam berdarah dapat dikatakan sembuh jika trombosit dan sel darah putihnya kembali normal. Gejala fase penyembuhan pada penyakit demam berdarah. Pertama, penderita kembali merasakan demam. Kedua, trombosit perlahan normal. Ketiga, cairan tubuh secara perlahan kembali normal setelah 48-72 jam. Keempat, nafsu makan mulai meningkat. Kelima, nyeri perut dan diuretik membaik. Dan yang terakhir, sel darah putih dan trombosit kembali normal.